Halo semuanya, ini adalah proyek inovasi terhadap lingkungan dengan topik kebakaran hutan. Anggota kami terdiri dari 7 orang, yaitu Akira Dharma, Endru Santo, Jonet Yuliansa, Selvi Aprilia, Teresia Yunita, Fanny Andriana, dan Vera Veronica. Ini adalah peta konsep dalam inovasi kebakaran hutan. Sebelum lanjut ke materi, marilah kita menonton video berikut ini. Kobaran api tak terkendali yang bergerak dalam kecepatan tinggi melahap apapun yang berada di jalannya. Kebakaran hutan dan lahan adalah suatu keadaan di mana hutan atau lahan dilanda api sehingga menimbulkan kerugian ekosistem dan terancamnya kelestarian lingkungan. Berdasarkan data yang kami terima, jumlah lahan yang terbakar pada tahun 2014 hingga tahun 2018 adalah seluas 3,7 juta hektar atau setara dengan 30% dari daratan Pulau Jawa yang terbakar habis. Lalu, apa yang menyebabkan bencana ini dapat terjadi? Sebenarnya, bencana alam ini banyak diakibatkan oleh manusia, seperti membuka lahan dengan membakar hutan, tidak mematikan api dengan benar, serta membuang puntung rokok sembarangan sehingga dapat menyulut kebakaran. Dengan banyaknya faktor penyebab kebakaran, maka banyak pula akibat dari bencana ini seperti hilangnya rumah bagi satwa liar, tersebarnya kabut asap yang dapat menimbulkan penyakit pernapasan, hingga menipisnya lapisan ozon karena lepasnya karbon ke udara. Lalu, sebagai manusia, apa yang dapat kita lakukan untuk mencegah terjadinya bencana ini? 1. Jangan menghiraukan api yang menyala. 2. Jangan membuang rokok sembarangan karena dapat menyulut api. 3. Jangan membuka lahan dengan cara membakar hutan karena dapat menjadi tak terkendali. 4. Melakukan patroli keliling hutan secara berkala untuk mengawasi kemungkinan kebakaran. Dan 5. Ketika melihat api besar yang tak terkendali, langsung panggil pihak yang berwenang. Kebakaran hutan dan lahan adalah bencana yang sering diakibatkan oleh manusia, dan kita sebagai manusia dapat mencegah terjadinya bencana ini. Kebakaran itu disebabkan oleh 2 faktor. Yang pertama adalah faktor alam dan yang kedua adalah faktor manusia. Faktor alam. Faktor alam dapat disebabkan oleh petir, lelehan lahar, gunung api, gesekan antara pepohonan yang menimbulkan percikan api. Pada hutan hujan tropis, bisa saja terjadi kebakaran hutan apabila berlangsung kekeringan yang berkepanjangan. Selain itu, pada lahan basah juga bisa terjadi kebakaran di bawah tanah, atau biasa disebut dengan ground fire. Pada daerah tanah gambut dapat pula menjadi menyulut kebakaran hutan di atas tanah pada masa musim kemarau. Terjadi sangat lama dan tidak terdeteksi, sehingga memicu kebakaran lahan di atasnya. Faktor manusia. Faktor manusia, 99% kebakaran hutan terjadi karena ulah manusia. Tidak sengajaan manusia dalam buang puntung rokok, lupa mematikan api unggun atau api tidak sepenuhnya mati ketika ditinggalkan, dan pembakaran sampah di hutan merupakan hal sepele, tetapi dapat mengakibatkan kebakaran hutan. Pembangunan lahan dengan pembakaran hutan juga kerap dilakukan oleh manusia untuk mempercepat pembangunan. Seperti sabda Sang Buddha yang terdapat pada Paticca Samuppada di samping ini, inti dari sabda ini adalah penderitaan yang disebabkan oleh nafsu keinginan. Para manusia yang masih membakar hutan untuk kepentingan mereka sendiri biasanya telah diliputi oleh keserakahan atau nafsu keinginan dan juga kegelapan batin. Mereka hanya memikirkan keuntungan yang akan mereka dapat tanpa mempertimbangkan dampak atau kerugian dari perbuatan yang mereka lakukan. Padahal, keuntungan yang mereka dapatkan dengan membakar hutan sangat tidak sebanding dengan manfaat yang telah hutan berikan kepada kita selama ini. Bahkan kerugian yang dihasilkan pun lebih banyak. Contohnya, hutan merupakan rumah bagi para tumbuhan dan juga para hewan. Jika hutan dibakar, maka akan sangat banyak tumbuhan dan juga hewan-hewan yang akan mati, serta tidak jarang terdapat kasus hewan-hewan yang masuk ke pemukiman warga dan merusak sawah para petani, serta kerugian-kerugian lainnya. Kerugian ini tentu saja menyebabkan penderitaan bagi banyak pihak, bahkan penderitaan untuk pihak yang tidak terlibat dengan pembakaran hutan tersebut. Reaksi pemerintah terhadap kebakaran hutan yang terjadi terutama di wilayah Sumatera dan Kalimantan. Pertama, membuat hujan buatan dengan cara menaburkan garam sekitar 75% ke daerah tersebut sehingga awan akan menurunkan hujan.
Kemudian Menteri Koordinator juga menambahkan alat-alat pemadam kebakaran serta membentuk pemadam kebakaran reaksi cepat yang dibekali dengan helikopter dan pesawat untuk menaburkan garam atau untuk melakukan bom air terhadap lokasi kebakaran hutan yang jauh dari pemukiman. Kemudian pemerintah juga menyegel sekitar 42 perusahaan yang diduga menyebabkan kebakaran hutan. Dan nampak para biku kesenjataan mulia tentang penyebab penderitaan. Keseluruhan pemudaran dan lenyapnya nafsu keinginan ini, peninggalan dan pelepasan, pembebasan daripadanya dan ketidakterikatan darinya. Jadi kita lihat bahwa nafsu keinginan adalah penyebab dari penderitaan dan kelahiran kembali. Untuk mengakhiri penderitaan dan kelahiran kembali, kita harus melenyapkan nafsu keinginan. Kita harus memahaminya. Apa saja akibat dan dampak yang dihasilkan dari kebakaran hutan? Dampak yang ditimbulkan dari kebakaran hutan antara lain rusaknya ekosistem, karena kebakaran hutan dapat menyebabkan musnahnya flora dan fauna yang tumbuh dan hidup di hutan. Lalu, hutan menjadi gundul, sehingga hal ini dapat menyebabkan bencana alam seperti tanah longsor dan banjir. Lalu, berkurangnya sumber air bersih karena tidak ada lagi pohon untuk menampung cadangan air, sehingga dapat terjadi bencana kekeringan. Asap dari kebakaran hutan juga dapat berdampak bagi kesehatan, karena dapat menyebabkan polusi udara, sehingga orang yang menghirupnya dapat terserang penyakit infeksi saluran pernapasan akut, asma, serta paru-paru. Selain itu, kebakaran hutan juga dapat mengganggu jarak pandang dan transportasi akibat kabut asap. Dalam ajaran Buddha, hubungan manusia dengan alam haruslah selaras, karena jika tidak, maka akan terjadi bencana alam yang akan menimpa manusia itu sendiri. Seperti yang dikatakan, sesuai dengan benih yang ditabur, maka engkau sendirilah yang akan memetik buahnya. Demikian dhamma yang diajarkan oleh Sang Buddha. Kebakaran hutan juga dipengaruhi oleh faktor alam seperti petir dan lelehan gunung berapi. Hal ini diatur dalam Utu Niyama, yaitu hukum yang mengatur tentang cuaca, musim, dan bencana alam. Beberapa langkah penanganan dan antisipasi kebakaran hutan. Yang pertama, tidak membuang puntung rokok, membakar sampah, atau membuat perapian di dalam hutan. Jika terpaksa, tolong pastikan api benar-benar padam. Karena biasanya, kebakaran hutan terjadi akibat kelalaian masyarakat yang meninggalkan jejak-jejak perapian di dalam hutan. Yang kedua, melakukan patroli dan pengawasan rutin, serta mendirikan menara pengawas dengan teropong dan juga alat komunikasi di daerah-daerah yang rawan terjadi kebakaran hutan, terutama pada saat musim kemarau. Yang ketiga, menyediakan alarm peringatan agar warga segera membantu memadamkan api atau menyelamatkan diri. Dan juga menyediakan tempat penampungan air untuk membantu dalam pencarian air saat terjadi kebakaran hutan. Bentuk peran serta masyarakat dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup khususnya hutan perlu dibina dan dikembangkan dalam bidang administratif dengan berbagai cara sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman anggota masyarakat yang bersangkutan. Beberapa peran yang dapat dilakukan oleh masyarakat antara lain: 1. Memberi informasi kepada pemerintah. 2. Meningkatkan kesediaan masyarakat untuk menerima keputusan. 3. Membantu perlindungan hukum. 4. Mendemonstrasikan pengambilan keputusan. 5. Adanya sanksi bagi yang melanggar hukum tentang penebangan hutan dan sebagainya. Inovasi dari saya dengan mengedukasi milenial atau orang-orang tentang pentingnya menjaga hutan sebagai paru-paru dunia. Seandainya tidak ada hutan, mungkin hidup kita tidak lebih baik dari sekarang. Memberitahu apa saja yang harus dilakukan untuk menjaga hutan dan adanya bimbingan tentang apa saja yang ada dalam hutan sehingga orang-orang tersadar akan keberagaman hutan di Indonesia dan bahkan ikut melestarikannya. Menurut saya, selain mengedukasi, kita juga harus memiliki persiapan yang lebih matang lagi jikalau kebakaran hutan masih saja terjadi, baik itu karena alam maupun masih ulah manusia.
kita dapat mengantisipasi kebakaran hutan dengan menyediakan pasokan air yang sangat banyak khusus untuk menyiram hutan dan juga menyediakan lebih banyak lagi petugas yang tanggap. Kita juga dapat membentuk pasukan patroli yang bertugas untuk memeriksa dan juga membersihkan apapun yang dapat memicu kebakaran hutan, seperti bekas puntung rokok ataupun bekas api unggun dan lain sebagainya. Atau kita juga dapat membuat inovasi baru dengan memanfaatkan kemajuan teknologi saat ini dengan menciptakan suatu mesin yang dapat mendeteksi kebakaran hutan dan menyiram kebakaran hutan tersebut secara otomatis agar api tidak membesar sekaligus menghambat perempetan api sambil menunggu petugas datang untuk memadamkan api. Inovasi dari saya menyadarkan para pemilik lahan dan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang membakar hutan secara sembarangan sebagai kepentingan mereka masing-masing bahwa mengelola hutan dengan baik dan terkendali jauh lebih baik dan bermanfaat daripada mereka membakarnya. Karena hutan adalah paru-paru dunia. Inovasi menurut saya dengan cara membuat alat pendeteksi kenaikan suhu yang dilengkapi dengan alarm yang dihubungkan melalui alat komunikasi petugas. Jadi ketika terjadi kenaikan suhu, api dapat segera dipadamkan agar wilayah yang terbakar tidak terlalu luas atau cukup lama. Teknologi sedang berkembang dengan pesat akhir-akhir ini. Menciptakan teknologi terbaru dapat menjadi inovasi yang baik dalam berbagai bidang. Salah satu contohnya yaitu menciptakan alat yang mampu mengeluarkan air saat mendeteksi keberadaan suhu tinggi atau panas, api, dan juga asap dalam menangani kebakaran hutan. Alat ini bisa mengambil air yang bersumber dari dalam tanah. Di dalam tanah kemungkinan terdapat mata air karena tumbuhan juga menyerap air dari dalam tanah. Selain menggunakan air, pasir juga dikatakan sebagai bahan yang efektif dalam memadamkan api. Selama ini kita sudah memiliki pesawat pemadam kebakaran yang biasanya mengangkut air. Pasir ini dapat digunakan sebagai pengganti air pada saat pesawat ini sedang mengisi ulang air atau terjadi kekosongan pasokan air. Inovasi lainnya dari saya yaitu menciptakan jalur dari hilir suatu perairan menuju hutan, di mana di hilir perairan ini harus dipasangkan suatu alat yang bisa terhubung dengan alarm kebakaran hutan. Di saat kebakaran hutan terjadi, alat ini bisa secara otomatis membuka pintu air, dan juga alat ini bisa secara otomatis memancarkan air agar dapat menjangkau lokasi yang jauh. Selain itu, alat ini juga harus bisa membatasi jumlah air yang dialirkan agar tidak mengalir ke pemukiman warga atau menimbulkan kebanjiran. Jika kebakaran hutan terjadi akibat faktor alam yaitu kekeringan, hujan buatan bisa dimanfaatkan untuk mengantisipasi kebakaran hutan. Hujan buatan dapat dilakukan pada wilayah-wilayah yang terdampak kekeringan untuk mengantisipasi kekeringan yang akan mengakibatkan kebakaran hutan. Inovasinya yaitu kita harus mencari bahan-bahan yang dapat membuat tanah menjadi jauh dari kekeringan, sehingga tidak mudah terjadi kebakaran hutan yang disebabkan oleh kekeringan. Inovasi dalam mengatasi kebakaran hutan yang dapat saya berikan yaitu memanfaatkan teknologi untuk membangun menara pengawasan jarak jauh yang mengawasi daerah rawan kebakaran hutan yang dilengkapi dengan sarana alarm kebakaran, alat pemadam kebakaran, alat komunikasi, data cuaca, dan lainnya. Sehingga saat kebakaran hutan terjadi, kita dapat menemukan titik api sedini mungkin sebelum api meluas. Lalu, kita juga harus melestarikan lahan gambut, membuat tempat penampungan air, melakukan penanaman benih pohon baru, menetapkan hukum dan sanksi tegas bagi pihak dengan kasus membakar hutan dengan sengaja, membatasi pembukaan lahan, serta melakukan teknik pemadaman kering yang dilakukan oleh Australia, di mana teknik alternatif ini dapat dicoba agar tidak boros persediaan air terutama di musim kemarau.